hati kami telah siap sedia, piring-piring rohani kami dan telinga rohani kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Salam sejahtera, salam kasih, salam persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang menyertai kita, keluarga besar Pokparang Ni Opukta Anu Luponggok Naiburngin Buru Bere Sibolga Tapanuli Tengah dan sekitarnya yang melaksanakan perayaan Natal di luar kota di Sipitsurin. Ya, puji Tuhan, ini satu hal yang patut kita syukuri, kita banggakan, karena ya kita bisa mardus nitahi walaupun oleh sebuah proses yang tidak mudah, karena kita rencanakan ini adalah tanggal 9 Desember, ya, Sabtu 9 Desember 2023 yang lalu. Tapi karena satu dan lain hal, karena faktor kesibukan-kesibukan di antara kita, termasuk saya, ya, sehingga akhirnya di Bagasan Dame, Dusni Roha, gak bisa dari Yomba, Tapatupa, Natal tak, ya, yaitu Minggu 14 Januari 2024. Dan saya boleh bersaksi di antara mungkin beberapa punguan-punguan di Sibolga Tapal Tengah untuk perayaan Natal yang melaksanakan di luar daerahnya. Pola sampai Robar Natal tuh Sipitsuron. Kalau wisata sih banyak dari punguan, tapi untuk judul yang namanya merayakan Natal, mungkin kalau saya kurang informasi mohon maaf. Ya, tapi yang saya ketahui sebagai putra asli Tapteng dan Sibolga, baru Pak Gopi. Berikan tepuk tangan dan kemudian bagi. Dan jumlahnya juga sangat-sangat antusias, banyak. Yang diperkirakan panitia hanya 70 orang, kurang lebih rencana semula. Tapi kemudian karena bergeser dari 9 Desember ke 14 Januari 2024, akhirnya kalau nggak salah berapa nama kedua? 114 orang, luar biasa. Ini juga kita berikan aplaus juga. Puji Tuhan. Tema Natal kita ya diambil dari Mazmur atau dalam bahasa Batak Psalmen 67 ayat 2. Ya. Kiranya Allah mengasihi, memberkati, dan menyinari kita dengan wajahnya. Itulah tema. Ya. Sebuah pengharapan kita bersama. Ya, kiranya Allah mengasihi, ditambah memberkati, dan ditambah lagi, dan menyinari kita dengan wajahnya. Dan kemudian subtema, kiranya damai Natal akan mempersatukan kita dalam ikatan kasih dan persaudaraan yang indah menuju Pagobe yang bersyukur. Luar biasa tema ini dan subtema ini. Ada 3 hal yang mau aku sampaikan terkait dengan tema dan subtema ini. Yang pertama, mari kita renungkan sejenak makna Natal yang sesungguhnya dalam hidup kita. Mari kita renungkan. Kita sudah merayakan Natal di berbagai komunitas kita masing-masing.
Tapi kita harus merayakan Natal sudah menyeberang ke tahun 2024 dalam konteks sebenarnya tahun baru. Maka tentu satu perkataan dari saya di depan ini, mari kita renungkan sejenak makna Natal yang sesungguhnya dalam hidup kita. Ya, makna Natal yang sesungguhnya amangina saya mau sampaikan kepada kita dari Yohanes pasal 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Jadi setiap kali kita merayakan Natal, kita ingat perkataan firman Tuhan itu. Kita ingat kasih Bapa itu kepada manusia. Begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada penekanan di sini, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita merayakan Natal di sini, kita mau dibawa kepada kehidupan yang kekal. Ada amin? Amin. Dengan ning lau tu darok ko hitam. Alai untuk orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Saya percaya amang inang semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. 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 Termasuk juga saya mengasihi Tuhan. Maka salah satu bukti Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga masih berkenan mendengarkan doa kita. Dari sekian banyak yang berdoa tadi, pasti ada 1, 2, 3 orang, atau barangkali juga semuanya yang berdoa itu adalah orang-orang yang diberkenan Tuhan, sehingga dibagi Tuhan doa alu-alu teh. Kalau Allah mengasihi kita, berarti kita bisa bersyukur. Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, berarti kita bisa mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau saya bawakan dalam konteks ini kita masing-masing, wah, mandok mulia hati itu loh. Mana mulia hati mah? Iya. Mana tadi kita di luar kota? Jangan kita lihat dari sisi negatifnya saja, sisi positifnya. Mau udah konekin, mau udah kehurangan tabere menurut kita masing-masing, padahal itu menurut kamu. Menurut saya udah putus semua, kan gitu. Tetap main dan tinggal hon di spiritual. Amin. Amin. Tinggal hon, udah nggak berpotensi tulisan di pungguan bona tamu saya mengambil dua. Saya ulangi mau untuk dapat lagi malu dia tadi. Ada main pembuat. Saya udah orang itu. Saya transport naik ada mobil di bawah, ada nomor mulia, mobil di bawah mesudnya. Bisa belum juga karena saya rasakan juga waktu berangkat. Nah gitu. Ya. Nah. Kemudian saudaraku yang bagian yang kedua, saya kembangkan dari kalimat subtema itu. Ya, di subtema dikatakan, ya, kiranya damai Natal akan mempersatukan kita dalam ikatan kasih dan persaudaraan yang indah menuju pagok yang sungguh. Wah, luar biasa ini. Ya, sesuai subtema ini berarti damai Natal yang mempersatukan kita dalam ikatan kasih dan persaudaraan. Ketika kita merayakan Natal ini, ya, kasih Tuhanlah yang kita jadikan sebagai pengikat yang mempersatukan kita. Ada amin? Amin. Ya, kasih Tuhan yang kita jadikan sebagai pengikat yang mempersatukan kita. Ada ayatnya itu, Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan di situ, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, untuk bisa memahami ini, ya, kita bawa dulu dalam kasih di dalam Pardonga Saripeo. Bagaimana maksudnya? Dalam kasih Pardonga Saripeo, mulung dangadong, holong nasihat Tuhan ibu berdong. Yang Pardonga Saripeo bubar, percayalah mana? Apalagi hanya kumpulan marga begini, kecil kali.
mudah kali untuk bisa bubar. Iya. Pada besar itu loh, padahal udah disumpah, udah dijual janji, maaf, janji pernikahan, ikrar janji, baik di kartu polo, kemudian lanjut kepada pernikahan. Ada ikrar di situ bahwa mereka akan hidup sirip semati, tidak akan bercerai kecuali ceraikan kematian. Ali mulu bola tuh, holong masa Tuhan ire yang ngagandas, ya, ngabudak, bubar, bisa bubar namanya, betul, bubar. Dalam hubungan ini apa lagi? Bisa bubar. Ya, artinya bubar dalam arti bukan hubungannya, dia tidak mau lagi datang. Kalaupun dia masih ada dalam hubungan itu, hanya sekedar anggota terdaftar, tapi sudah tidak lagi menjadi dekat. Sifusun nama. Ibarat kata dalam kami istilah apa itu? Dari datu aja itu. Musuh suhadiara, dongan sutahilal. Itu kan? Ada itu kan? Itu mah? Mana kata-kata mutiara di sana? Saya sering dengar itu dari para sesepuh orang Batak. Ya, musuh. Belum nak musuh mah, tidak kerja. Kan gitu. Belum nak ada. Ane belum dongap ni, dongan di pungan ini tak hilal. Mana dong efeknya? Mana efeknya susah. Ini suruh, bebas di bunuhan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Maka Bang Inang, saya memberikan juga sebuah ilustrasi ya tentang untuk mempersatukan ini kesatuan dalam berbagai komunitas dan organisasi. Begini, ya, ada 3 model kepemimpinan dalam sebuah komunitas maupun organisasi, dan ini selalu terjadi. Ya, selalu terjadi. Yang pertama adalah model kepemimpinan ataupun persatuan babian. Persatuan babian atau persatuan harimau. Tahu saudara persatuan babian, persatuan harimau? Ya. Mereka kompak bersama-sama untuk ya, mendapatkan target mangsa. Kompak itu, rame-rame, sepakat. Itu target kita rusak. Mereka kejar itu, kejar dari samping kiri, samping kanan, dari belakang, dari depan, tangkap itu apa namanya itu, lehernya itu, ya. Lari lagi ini urusannya, kejar lagi, lompat lagi dari atas, naik lagi ke punggung urusan itu, kompak, sepakat. Dalam proses untuk mencapai target mereka kompak. Tapi setelah dapat itu buruan dan target, mereka akan berkelahi, saling berebutan. Padahal mangsa sudah di tangan mereka, sudah di hadapan mereka, udah mereka dapat. Masih sikutan, bagianku, aku kembali. Oh, dan dia bagian dan itu ribut, berantem. Itulah namanya persatuan bagian. Ada nilai plus, ada kompak, tapi ketika dapat target nggak lagi bagi rata. Yang kedua, model kepemimpinan, model persatuan, itik atau angsa. Ya, model itik asa ini dia itu meniru meneladani pemimpin. Itu dia mengamankan pemimpin di angsa, ya, menyeberang jalan, semua ini ikut. Ikut semua, ikut semua tuh, ikut semua tuh. Ikut, ya. Masuk dia ke sawah, masuk semua ke sawah. Ya, merlubu. Itu kompak, dia ikuti pemimpinnya. Tapi ada kejelekan tipe kepemimpinan seperti ini dan persatuan ini. Ada kelemahan, kekurangan setiap pemimpin. Lalu kemudian diikuti pula itu yang payah. Ya kalau memang udah nggak bagus pemimpinnya, udah nggak pas lagi kepada tujuan dan hakikat kepemimpinan dan anggaran dasar buat tangga, ya boleh juga dievaluasi, dikoreksi. Ada priorisasi, ya, ada kritik-kritik yang membangun, tapi jangan kritik yang menghakimi dan menjatuhkan. Itu.
Yang ketiga, ini lebih sulit lagi nih, dan lebih ngeri. Persatuan sapu hijau. Kamu saya on sapu hijau. Kamu ingat? Persatuan sapu hijau. Itu sapu hijau kita beli. Tujuannya itu apa? Untuk membersihkan. Tujuannya bagus. Di pasar ada sapu hijau oleh tukangnya, ya, dianyam. Apakah itu juga menggunakan tali rotan ataukah menggunakan tali apa itu namanya ya, tali rapia itu, bukan rapia itu apa itu, tali nilon, ya kan, menjadi terbentuklah sapu untuk tujuan membersihkan. Asal dong nggak kotor bang, bolong nggak dipakai tuan nama hitam kita pakai, yes bang, mantap, kesatuan mereka bisa bersih. Tapi kita tahu ya bang, ya. Dalam proses sekian lama mereka mengerjakan itu, melakukannya, pastilah ada yang lemah. Masuk sadar-sadar, masuk copot siang kumpulan persatuan ala faktor satu dan lain hal, faktor usia, faktor kelemahan, faktor sudah ya, kan udah dipakai, wajar ada expirednya. Masuk memang siap kumpulan pasti satu bukan ada yang membantu, ada yang mempedulikan, ada yang memperhatikan, pokoknya belum. Nah, berat tadi. Ini bagus di awal, tapi kalau sudah dianggap tidak berguna lagi, dianggap ini apa? Pasti belum. Sama-sama musik, struktural sama-sama kompak belum. Ada satu tipe kepemimpinan di antara yang tiga ini yang sangat bagus yang perlu kita teladani, ya. Yaitu di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 7. Saya bacakan ini karena panjang, saya tidak hafal. Filipi 2. Ini tipe kepemimpinan supaya nanti para pengurus juga bisa mendengar, dan kita yang dipimpin juga dapat mengikutinya, supaya Pak Gombe ini betul-betul bisa menjadi nanti sesuai dengan tema dan subtema. Kiranya Allah mengasihi, memberkati dan menyertai kita dengan wajahnya, dan kemudian lagi dikatakan kiranya damai Natal akan mempersatukan kita dalam ikatan kasih dan persaudaraan yang indah menuju Pak Gombe yang bersungguh. Asabui soal tema ini ikut tipe kepemimpinan, model kepemimpinan Tuhan Yesus dalam Filipi 2 dikatakan di sini. Mari kita dengar bersama-sama. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, amin, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Lanjut lagi Bang Ida, ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Egoisnya Bang Ida. Di punggungan Bang Nabi dia ada kakil, di keluarga dia egois. Aduh anak-anak egois. Contoh dari turun gelek tak, saya egois. Butuh dia. Ya, orang tahu baru citi do, orang tahu dak dia. Orang nama handphone do ina dasar kan. Dua Bang nonton kan betul. Tadi egois itu nama handphone. Orang kita nak bercibir apa ya sejauh. Tapi masih pakai handphone, betul deh. Apalagi di kubur kita ada orang sama. Kalau bikin diri sendiri di perwal. Geo namanya. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita. Tetapi kepentingan lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat terakhir, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tipe model kepemimpinan ini yang kita teladani. Yang terakhir saudaraku, bagian yang terakhir salah sebagai ketiga, ya, bagian yang ketiga
yang mau kusampaikan terkait dengan tema dan subtema ini, yaitu ya, Allah mengasihi, memberkati dan menyertai kita dengan wajahnya apabila kita, perhatikan, apabila kita hidup mengerti kehendak Tuhan. So dia mampu sing kotoran bagian terakhir nama. Ya, tema kita berkata, ya, kiranya Allah mengasihi, memberkati dan menyinari kita dengan wajahnya. Ini kita bisa beroleh, ini bisa kita miliki, ya, apabila kita hidup mengerti lomo di roha ni debata. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Saya baca lagi buat kita. Ada yang bisa bantu membaca ini biar enak, ya. Dari situ juga boleh yang udah handphonenya, ya. Dan satu lagi nanti membaca Roma 12 ayat 2. Ayo coba dibantu dulu, ini bagian terakhir kita, enggak panjang lagi nih, ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Iya, bagaimana kamu hidup, perhatikan dengan seksama terus. Janganlah seperti orang yang bebal. Iya, jangan seperti orang yang bebal, apalagi sudah suasana tahun baru. Saya akan kaitkan dengan tahun baru, karena momen tahun baru. Tetapi seperti orang arif. Tapi seperti orang arif lah kita semua, terus. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada, terus. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat, terus. Apa lagi? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Sebab itu jangan kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usaha, ada mandat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dari pihak kita manusia harus ada usaha, ya. Tidak semata-mata semua bagian Tuhan. Seperti tadi, usaha secara jasmani serahkan kepada polisi dan orang-orang kampung, bagus. Usaha yang lain yang lebih tidak kalah penting, doa, bagus, luar biasa. Dan hasilnya Tuhanlah yang berbuat hasil. Kita hanya berusaha. Terkadang tidak selalu usaha dan doa kita itu terjawab. Bukan berarti tidak dijawab. Dan saya juga punya usaha dan doa sebagai bentuk, tapi terkadang juga tidak selalu apa yang minta itu diberikan Tuhan. Contohlah misalnya, contoh aja anakku 4 kali gagal melamar, anak Pangguaran, Pemuda, Salomo. Udah bisa-bisa dah gitu. Karena itu adalah kehendak dia, anakku ini. Kalau aku kehendakku, gak dihamba Tuhan, itu jejak ayahmu ini. Tapi kan aku gak bisa paksakan. Hanya suara yang aku sampaikan. Gak boleh maksa anak. Kita harus berikan kemerdekaan yang makanya sampai sekarang ada kurikulum merdeka, memberikan kemerdekaan yang seluas kepada anak, tapi kita pantau, kita arahkan di rumah pun begitu. Sudah, satu lagi Roma 12 ayat 1 sampai 2, biar saya rangkum karena ini bagian terakhir. Roma 12 dibaca karena relevan ayatnya, yang memahami kehendak Tuhan, mengetahui lomo rohani debata. Pendoknya Apostol Paulus dia di Roma 1:2 ayat 2 ayat 1 tak boleh, ayat 1 sampai 2. Silakan. Oke, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, Iya. demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, Iya. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Iya. sebagai persembahan yang hidup, Iya, yang hidup yang terus. kudus, Yang dan kudus. yang berkenan kepada Allah. Iya, sampai Itu berkenan kepada Allah. adalah ibadahmu yang sejati. Terus ayat 2. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Iya. tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, perhatikan di sini kalimat terakhir, ya, sehingga kamu dapat membedakan. Ya, suatu undang pun kita membedakan di tahun 2024 dia dulu mau di Batak, dia ada solo mau di Batak. Aku tahu waktu. Udah kita jugul-jugul, akan ada jugul darat sudah jugul apa? Kada burju-burju dulu sudah. Oh nak kada di luar anda mau naon. Ada kau bawa nak ketua dua hari, jangan tani. Yang nak kota pada Manado akan ada jugul-juguli, ikut di bawah membedakan. Dia do kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Yang kehendak Allah itu bercirikan, perhatikan di sini. Ada titik duanya, Bang. Ada titik dua kan? Coba percaya handphone kudusnya. Ada titik dua.
Artinya dirinci yang berkenan, yang menjadi kehendak Tuhan itu adalah apa yang baik. Tapi masih koma. Perhatikan, saya mau jelaskan sini. Apa yang baik masih koma, belum titik. Kenapa? Masih ada penjelasannya. Apa yang berkenan kepada Allah. Saya akan kombinasikan ini. Begini bagaimana ya? Saya akan bagi dulu masalah. Semua manusia akan menganggap apa yang diperbuatnya baik. Contoh, seseorang, si bapak, si ayah, si suami tidak bergereja hari Minggu. Lalu datang pendetanya atau si tuannya atau siapalah atau istrinya bertanya, kenapa enggak bergereja kau baik? Aduh, udah mengaku lagi dong saya. Mekai lah. Penting udah dari Mekai. Contoh seperti itu. Baik itu? Tanya dia, baik. Jangan kalian salahkan dan jangan coba-coba istri mensalahkan itu. Nanti suatu kali bilang belanjut. Jangan. Jangan salahkan. Betul. Ya, itu contoh kecil. Tapi yang mau saya katakan di sini mengenai bahwa semua orang selalu punya argumen bahwa apa yang diperbuatnya baik. Tapi Alkitab berkata, yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dia mana baik, bukan berkenan Allah. Itu sesuai petunjuk Tuhan. Amin. Amin. 2020 ngata lewati deh, mata dokko di tahun debu. Dengan catatan, molo aduk kau bani roha di tahun 2024, ame hawa roha di boto dia dulu roha di mana? Dia nasional bergerak, baru pakai yang baru 2024 kita. Sesungguhnya saya katakan sebagai batu. Alaikum dan boy dan mampu demi seseorang mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Sesungguhnya masih tahun lama bagi 2024. Masih tahun lama. Kenapa? Masih sama tahun 2020. Yang lalu yang dirugi. Oleh dulu ini nama dokter. Satu tahun dirugi. Oh mau puji Tuhan. Ini dulu. Nama dokter satu tahun dulu. Namun setelah pangalah hona. Tonggo sarupa sama doang. Jingpai mau disol mari dia. Berang Natal. Ini memang Natal, tapi saya kombinasikan dengan suasana tahun baru. Rumah tapi bijak itu 2024 tahun baru itu berjalan sekarang tahun baru ini berapa hari? 14? 365 kurang 14, berapa hari lagi kita? Kurang sendiri. Berapa? 365 kurang 14, berarti 351. 51. Masih panjang loh. Ada yang bisa jamin? Coba tunjuk tangan. Awal dari pada tahun 2025 amang padikan anak ini betul macam ada yang berani mencari tahun 2005 tarikh berapa sih? Beda mui menjadi. Nah, waktu saya di situ mengenal etak dan foto 2020 tahun. Hana masa di mulut tak. Dan tadi jodoh ada apa juga kita 2025. Dan ada udah mau bilang asal tahu hari jodoh. Amin. Apa hidup tua mata nama tua di mata. Tuhan Yesus Kristus nak punasa usaka. Tadi dikatakan dia yang punya kuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Yesus yang punya. Bukan yang lain. Jangan kau minta kepada yang lain. Minta kepada Tuhan. Kuasa asa sehat panjang umur. Saul Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita harus pahami kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan tadi? Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Sepakat? Setuju? Baru tahun 2024 tahun yang baru baik di Pagupyo. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sampai di sini saya ulangi lagi 3 hal yang kita pahami. Yang pertama, kita harus memahami makna Natal yang sesungguhnya, yaitu Yohanes 3:16. Yang kedua, makna kita diikat oleh kasih ya di dalam persatuan pokok ini. Dan yang terakhir, memahami kehendak Tuhan. Barulah menjadi tema yang ini kita dapatkan
kita gumuli, kita nikmati, yaitu kiranya Allah mengasihi, memberkati, dan menyinari kita dengan wajahnya. Kiranya damai Natal akan mempersatukan kita dalam ikatan kasih dan persaudaraan yang indah menuju Pagobe yang bersyukur. Manduk mauliate ala di bahasa-bahasa di Tuhan nah selalu mabau di Pagobeon di sepanjang 2024. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.